Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa, nomor NIM 2011033002 dari kelas 3 PIR. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai etika dalam bisnispreneur guna melengkapi tugas mata kuliah aspek hukum, etika profesi, dan komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada pengertian dan tujuan etika. Asal kata etika berasal dari Yunani yang berarti kebiasaan dan etika diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat. Pada umumnya sistem ini sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Etika ditinjau dari segi filsafat. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Dan ini ada pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari ulukun yang artinya budi pekerti atau tingkah laku. Akhlak sebagai ilmu menurut Islam adalah mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang berlakunya universal dan konversif bagi seluruh umat Islam sedunia. Dan ini ada pengertian etika profesi, yaitu merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak sebagai profesional. Dan profesi itu sendiri adalah moral community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Suatu profesi disatukan umumnya berdasarkan latar belakang, pendidikan profesi atau keahlian tertentu yang menunjukkan arah moral suatu profesi. Karena itu, mereka mempunyai tanggung jawab khusus melalui kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat. Dan di slide ini dapat kita lihat beberapa pengertian etika. Ada etika merupakan dasar moral atau nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan ada pengertian etika merupakan persoalan pendidikan. Dapat kita pahami dan kita lihat di slide. Dan ini pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan yang kedua itu tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, yang ketiga itu nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat umum. Pada prinsipnya, etika mengacu pada yang pertama itu adalah norma moral. Moral berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang benar dan baik. Tindakan yang sesuai dengan norma tersebut, tindakan bermoral baik atau sebaiknya yang tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral buruk atau immoral seprofesi. Yang ketiga itu rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Dan ini tujuan etika. Ada beberapa tujuan etika. Yang pertama itu mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Yang kedua itu menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Yang ketiga, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan.
Dan apakah bisnis itu sendiri? Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjuangkan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Menurut Kamus Besar Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Dan dari penjabaran di atas dapat kita ambil kesimpulan, bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan mata pencarian atau bahkan suatu profesi. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba. Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan usaha. Dan apa saja itu etika dalam bisnis? Yang pertama, ada suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenan dengan produk. Pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Yang kedua, mempelajari kualitas moral, kebijaksanaan organisasi, konsep umum, dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Yang ketiga, merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau suatu perusahaan. Yang keempat, etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuennya setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaan, dan bermartabat. Dan mengapa bisnis sendiri itu perlu beretika? Yang pertama yaitu karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang-orang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang sesuai dengan yang semakin profesional justru yang akan menang. Dan dari penjabaran di atas dapat kita ambil kesimpulan, etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Perkembangan dunia usaha, kemajuan teknologi, perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Khususnya dengan adanya perubahan perusahaan tersebut, harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata, melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut dengan triple bottom line. Lingkungan hidup dan permasalahan sosial yang ditemukan semakin tegas, juga standar dan hukum yang akan berlaku. Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR. Apa saja peran etika dalam bisnis? Yang pertama yaitu untuk membangun kultur bisnis yang sehat. Yang kedua sebagai kontrol terhadap individu. Yang ketiga, etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholders yang penting untuk diperhatikan. Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. Pengelolaan bisnis secara profesional yang pertama berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, mempunyai komitmen moral yang tinggi, menjalankan
usahanya berdasarkan profesi atau keahlian. Dan ini ada beberapa prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama itu ada nama prinsip otonomi, yang mana prinsip itu sendiri kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua itu prinsip kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Prinsip saling menguntungkan, juga dalam bisnis yang kompetitif. Prinsip integral moral. Ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap percaya dan merupakan perusahaan terbaik. Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dikenal prinsip GCG, Good Corporate Governance, dengan memperhatikan prinsip-prinsip bisnis, prinsip fairness, prinsip transparansi, prinsip accountability, prinsip responsibility. Dan ini di slide dapat dilihat pengertian dari apa itu corporate governance. Dan ini juga ada prinsip-prinsip dari yang kita sebut GCG. Bisa dilihat dari slide yang telah disediakan. Prinsip etika bisnis pada umumnya melihat juga bagaimana budaya yang ada di sekitar kita atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan bisnis yaitu apabila terjadi penyimpangan etika bisnis yang sudah mendarah daging, sangat sulit diatasi dalam waktu singkat seperti halnya budaya sogok, suap, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peran dan penegakan hukum sangat penting dan diperlukan sebagai sarana yang tepat untuk mendorong ditaatinya nilai etis tertentu dalam bisnis. Dan apa-apa saja masalah yang sering terjadi dalam kegiatan berbisnis, bisa kita dapat ambil contoh. Yang pertama itu di bidang periklanan yang dilihat dari perseptif etika bisnis. Apakah ada unsur kebohongan, penipuan, pernyataan yang menyesatkan, bertentangan dengan moral etika. Ada pelanggaran terhadap hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, dan lain sebagainya. Menjalin usaha yang ilegal, persaingan yang tidak sehat, membangun bisnis untuk usaha besar tanpa memperhitungkan faktor atau dampak lingkungan, fisik atau non-fisiknya, dan tanpa prosedur yang benar. Untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas produksinya. Bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi, biaya, cost atau overhead, dan rasionalisasi tanpa memperhatikan unsur moral. Dan masalah yang sering dihadapi dalam penegakan hukum dan etika yang memang menjadi pusat permasalahannya, serta perlu reformasi moral melalui pemberdayaan hukum dan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan di bidang hukum, antara lain, pemberian atau penegakan sanksi, perlindungan di bidang hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, merek, perlindungan rahasia dagang, desain industri, perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bidang hukum ketenagakerjaan, perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat, dan lain sebagainya. Dan di dalam bisnis kita ada itu mengenal dengan bidang iklan. Apa itu iklan? Iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui suatu media yang dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Dan apa-apa saja fungsi iklan?
Yang pertama yaitu pemberi informasi. Iklan berfungsi untuk memberikan dan menggambarkan seluruh kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk, dan sasaran iklan tersebut adalah konsumen dapat mengetahui kegunaan, kelebihan, dan kemudahan-kemudahan produk tersebut dengan baik dan memutuskan untuk membelinya. Dan yang kedua itu pembentuk pendapat umum. Iklan berfungsi untuk menarik masa konsumen untuk membeli produk tersebut dengan cara manipulatif, persuasif, dan tendensius. Dan urgensi suatu iklan yang memenuhi fungsi iklan namun beretika. Dan dalam pembuatan iklan, kita harus memperhatikan azas-azas periklanan. Yang pertama itu ada jujur, benar, dan bertanggung jawab. Yang kedua itu bersaing secara sehat, tidak merugikan pihak satu dengan pihak lainnya. Yang ketiga itu melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Semoga apa-apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat digunakan dengan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.